Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dina Yulia Bestiana dengan NIM 200641016 dan saya Leli Oktaviani dengan NIM 200641003 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asih Wahyuningsi MPD. Di sini saya akan memaparkan materi keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Pengertian keterampilan dasar ilmu sosial. Keterampilan dasar ilmu sosial merupakan bagian yang cukup esensial dalam proses belajar mengajar IPS. Keterampilan-keterampilan yang dimaksud merupakan kebutuhan mendasar untuk kehidupan anak didik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Suatu keterampilan tidak akan bisa dipelajari secara cepat. Sebagian besar keterampilan dapat dikaji secara baik dengan jalan induktif. Setelah melalui beberapa penjelasan, anak didik dapat memahami tentang apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana cara kerja mereka. Cara ini hanya akan terwujud apabila mereka mampu meningkatkan tingkat kesadarannya terhadap permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Keterampilan-keterampilan dasar ilmu sosial ini dapat diartikan ketangkasan daya pikir manusia untuk memperoleh informasi yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menjawab suatu pertanyaan. Keterampilan ilmu pengetahuan sosial adalah keterampilan yang erat kaitannya dengan tujuan dan materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, karena pendidikan ilmu pengetahuan sekolah dasar geografi, ekonomi, sejarah, maka keterampilan yang dikembangkan tentu erat hubungannya dengan materi konsep dan sarana yang diperlukan oleh ketiga pelajaran tersebut. Meskipun di dalam prakteknya, unsur-unsur sosiologi dan antropologi pun tidak bisa dihindarkan. Pengembangan keterampilan membaca ilmu pengetahuan sosial. Membaca adalah salah satu keterampilan dalam belajar untuk memperoleh sejumlah pengalaman dan atau pengetahuan. Salah satu bagian penting dari aktivitas belajar adalah mengembangkan suatu kesadaran bagaimana belajar itu terjadi. Adapun pengembangan keterampilan membaca dalam ilmu pengetahuan sosial IPS antara lain, yang pertama yaitu pengembangan keterampilan pemahaman, memahami suatu istilah dan atau konsep, maka diperlukan keterampilan memahami bacaan-bacaan yang ada. Kemampuan yang dimaksud dengan istilah kesadaran kognitif ini yang sering diartikan mengetahui tentang mengetahui, knowing about knowing, atau mengetahui bagaimana untuk mengetahui, know how to know. Membaca ini sangat penting karena kesadaran metakognitif perlu adanya monitoring oleh diri sendiri, self-monitoring, dan evaluasi diri, self-evaluation. Kemampuan membaca dalam IPS perlu keterampilan khusus karena bahan bacaannya yang beragam. Itu dalam Carol Limark dan Picker 1993 mengatakan sejumlah keterampilan membaca dalam IPS sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca secara fleksibel. Yang kedua menggunakan judul bab dan subbab sebagai alat baca. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kunci kontekstual. Yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan vokabuler sosial. Vokabuler atau vokabularium sosial yang bahan rujukan yang biasa digunakan dalam belajar IPS dapat dikelompokkan ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu buku teks, yang kedua buku bacaan tambahan, yang ketiga buku bergambar, yang keempat biografi, dan yang kelima yaitu fiksi sejarah. Keterampilan pengetahuan sosial. Berdasarkan pengajaran IPS ini, cepat berubahnya lingkungan sosial budaya sebagai kajian materi IPS itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial budaya bersifat multidimensional dan berskala internasional, baik yang berhubungan masuknya arus globalisasi maupun masuknya era abad ke-21. Masalah ini semakin serius manakala dihadapkan kenyataan bahwa selama ini mata pelajaran IPS kurang mendapat perhatian semestinya. Padahal dengan memahami IPS akan membimbing siswa menghadapi kenyataan dalam lingkungan sosialnya dan dapat menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi dengan lebih arif dan bijaksana. Oleh karena itu, sangat perlu diupayakan pemecahan permasalahan yang dihadapi para guru SD tersebut melalui pelatihan
dan lokakarya pengembangan keterampilan partisipasi sosial melalui pembelajaran IPS terpadu. Sehingga permasalahan utamanya yaitu 1. Bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru dan merancang RPP mata pelajaran IPS dengan mempertimbangkan keterampilan partisipasi sosial. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana caranya merangsang dan meningkatkan apresiasi minat belajar siswa akan mata pelajaran IPS. Yang keempat, bagaimana guru dapat memberdayakan potensi siswa sesuai minat dan bakatnya melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS bukan bertujuan untuk memenuhi ingatan para siswa dengan berbagai fakta dan materi yang harus dihafalkan, melainkan untuk membina mental yang sadar akan tanggung jawab terhadap hak dirinya sendiri dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pengembangan keterampilan partisipasi sosial sebagai salah satu dimensi untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Yang selanjutnya itu ada pengertian kepekaan sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan sensitif berasal dari kata peka atau sensitif yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang, atau suatu kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, maka istilahnya menjadi kepekaan sosial atau social sensitivity. Ialah kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kepekaan sosial merupakan kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi atau perubahan orang lain. Seseorang yang memiliki kepekaan yang tinggi akan mudah memahami dan menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain, baik yang positif maupun yang negatif. Adanya kepekaan sosial akan membuat seseorang bersikap dan bertindak terhadap orang yang ada di sekitarnya. Jadi, orang yang memiliki kepekaan sosial akan menjadi pribadi yang asik untuk diajak bergaul. Beberapa cara pengembangan kepekaan sosial diantaranya yang pertama, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, bergaul dengan sebaik-baiknya dengan orang lain. Yang ketiga, memperhatikan dan memperbaiki cara berbicara. Yang keempat, terlibat dalam kegiatan sosial. Yang kelima, mengembangkan empati. Yang keenam, berperilaku profesional. Secara teoritis, kepekaan sosial maupun kesadaran sosial akan terjadi apabila adanya pengalaman individu pada masa lampau. Dengan berdasarkan pada teori belajar sosial ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran sosial maupun kepekaan sosial dapat dikembangkan, dipelajari, atau dibelajarkan kepada para siswa. Kepekaan sosial ialah kondisi seseorang yang mudah merasa terangsang dan bereaksi terhadap hal-hal kemasyarakatan. Kepekaan sosial muncul karena ada pengalaman individu dari waktu sebelumnya, mengklarifikasi pengalaman tersebut, dan mengembangkannya di kelas melalui rekonstruksi dengan melibatkan siswa dalam aktivitas sosial dan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pengembangan partisipasi sosial. Model pembelajaran partisipasi sosial sangat dianjurkan untuk diterapkan oleh guru IPS, khususnya dalam mengajarkan konsep yang memerlukan keterampilan. Selain itu, konsep yang diajarkan di kelas memiliki banyak kegunaan praktis bagi siswa. Pembelajaran partisipasi ini hendaknya didukung oleh guru yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan kancah realitis kehidupan atau memiliki relasi dengan masyarakat atau orang tua siswa. Dengan kata lain, sekolah akan menjadi media dalam membantu komunikasi antara siswa dengan pihak masyarakat. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran partisipasi sosial. Yang pertama, penetapan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran konsep. Yang ketiga, penentuan pemilihan topik atau masalah untuk proyek partisipasi. Yang keempat, pembuatan skenario pilihan partisipasi. Yang kelima, diskusi kelas. Yang keenam, latihan dan persiapan proyek partisipasi. Yang ketujuh, pelaksanaan proyek partisipasi. Yang kedelapan, membuat laporan kerja. Dan yang kesembilan, penyimpulan proyek. Kemudian ada bentuk-bentuk kegiatan partisipasi sosial yang dapat diajarkan dalam IPS. Yang pertama, kegiatan sosial politik. Yang kedua, proyek kemasyarakatan. Yang ketiga, proyek sosial. Yang keempat, studi kemasyarakatan. Yang kelima, permagangan. Yang keenam, program model.
Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Yang pertama yaitu adalah keterampilan memperoleh informasi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, di antaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber melalui media massa seperti radio, televisi, internet, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan sekitar manusia. Memperoleh informasi dengan melalui membaca buku teks atau buku sumber diperlukan keterampilan membaca yang cukup tinggi. Tidak jarang seseorang membaca suatu buku teks atau suatu sumber merasa cukup sulit menangkap apa makna atau inti permasalahan yang sedang dibaca, sehingga sulit pula menarik suatu kesimpulan tentang apa yang telah dibacanya. Untuk dapat membaca yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang ke-1, pahamilah terlebih dahulu tema atau judul yang akan dibaca. Yang kedua, bacalah dengan teliti dan pahami makna alinea atau paragraf yang telah dibaca. 3. Catat kata-kata kunci dalam bacaan yang sedang dibaca. 4. Catat kata-kata sulit yang tidak dimengerti maknanya dan cari dalam kamus atau ensiklopedia. Yang kelima, tarik kesimpulan sementara tiap bab atau bagian yang telah dibaca. Sumber lain untuk memperoleh informasi adalah media massa, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Melalui media massa, kita dapat memperoleh informasi aktual dan terkini sehingga informasinya dapat dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Informasi seperti ini sangat diperlukan oleh setiap orang tentang sesuatu yang terjadi di lokasi lain di luar jangkauannya. Ada beberapa keuntungan perolehan informasi melalui media massa yaitu 1. Informasi dapat dengan cepat sampai si penerima informasi. 2. Informasi yang diterima lebih aktual dan terkini. 3. Informasi yang diperoleh akan lebih dipercaya karena dilengkapi dengan tayangan dan gambar-gambar atau foto-foto. Yang keempat yaitu lebih menarik atau mudah dicerna oleh penerima informasi. Adapun kelemahannya adalah 1. Tidak semua orang memiliki alat atau sarana media komunikasi yang dibutuhkan. 2. Memerlukan waktu khusus untuk menyimak informasi, terutama media elektronika. Orang yang selalu sibuk tidak sempat menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca majalah serta surat kabar. Yang ketiga, belum seluruh pelosok tanah air telah dimasuki aliran listrik, jadi cukup menyulitkan menggunakan media elektronik. Yang keempat, tidak semua masyarakat mampu membeli televisi, berlangganan surat kabar, dan majalah. Media massa apapun yang kita manfaatkan untuk memperoleh informasi diperlukan kecermatan dan ketelitian menerima informasi tersebut. Terkadang informasi yang diterima melalui media massa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena sering terjadi intervensi dari peliput berita yang memiliki kepentingan tertentu. Walaupun demikian, media massa merupakan sarana yang patut kita manfaatkan sebagai sumber untuk memperoleh informasi. Dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS, materi yang disampaikan kepada siswa tidak semata-mata bersumber dari buku teks, melainkan tidak jarang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar siswa. Oleh karena itu, sumber belajar IPS tidak hanya berasal dari hasil interaksi guru dan siswa di dalam kelas, tetapi berasal dari luar kelas. Yang kedua yaitu keterampilan menganalisis informasi. Dalam kegiatan penelitian sosial, seorang peneliti sebelum menarik kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa atau menafsirkan data-data yang telah terkumpul. Adapun tujuan yang dicapai dengan menganalisis data atau informasi dalam suatu penelitian adalah yang pertama, untuk mengidentifikasikan motif, alasan, atau sebab dari suatu kejadian. Yang kedua, mempertimbangkan atau menganalisis informasi-informasi agar diperoleh kesimpulan dan generalisasi berdasarkan informasi tersebut. Yang ketiga, menganalisis suatu kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan kejadian-kejadian yang dapat mendukung atau menolak kesimpulan atau alasan itu. Untuk menganalisis data atau informasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti sosial yaitu yang pertama, penganalisis data atau informasi hendaklah memiliki ilmu yang memadai sebagai peneliti terutama dalam kaitannya dengan analisis data hasil penelitian. Yang kedua, alat atau instrumen untuk menganalisa data harus sesuai dengan tujuan dan teori penelitian. Dalam hal ini metode
penelitian. Yang ketiga, analisa data dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan secara objektif dan faktual. Yang keempat, sebelum analisa data dilakukan perlu adanya pemilahan data informasi berdasarkan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga yaitu keterampilan menyajikan informasi. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, guru hendaknya dapat menjadi penyaji yang baik dan menarik agar siswa memiliki minat dan perhatian yang tinggi serta antusias dalam proses pembelajaran. Salah satu cara yang digunakan guru dalam menyajikan materi pembelajaran adalah dengan menggunakan media dan alat peraga pembelajaran. Apabila materi pembelajaran berupa angka-angka, maka guru akan lebih baik menggunakan bagan grafik dan gambar-gambar. Dengan cara seperti ini akan membantu siswa untuk mempermudah memahami materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran harus ada 3 unsur penting, yaitu guru, materi, dan siswa. Materi yang disampaikan kepada siswa harus disampaikan berdasarkan kurikulum yang ada dan disampaikan dengan menggunakan metode dan media yang memadai. Penggunaan grafik, bagan, dan gambar dalam pengajaran IPS agar dapat menghindari sifat verbalisme bagi siswa dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif. Seorang guru atau peneliti apabila akan menyajikan informasi secara efektif hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, penyaji informasi hendaknya berpribadi menarik dan pandai berbicara di depan murid halayak. Yang kedua, informasi yang disajikan hendaknya dikemas secara apik dan menarik sehingga informasi yang disampaikan dipercaya oleh penerima informasi. Yang ketiga, materi informasi yang akan disampaikan memiliki keterkaitan dengan kepentingan penerima informasi. Yang keempat, informasi yang disampaikan dapat dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu ada keterampilan memanfaatkan informasi. Dalam suatu kegiatan penelitian sosial terdapat beberapa langkah kegiatan yang ditempuh mulai dari mengumpulkan data atau memperoleh informasi, mengolah data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Setiap informasi yang dimiliki oleh seseorang baru dianggap bermanfaat bila ia dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi-informasi dalam pekerjaannya sehari-hari. Dalam memanfaatkan informasi untuk merencanakan pembangunan di masa yang akan datang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang data atau informasi yang diperoleh, antara lain adalah yang pertama, informasi hendaknya benar-benar diperoleh dari sumber yang dipercaya. Kedua, pengolahan dan analisa data menggunakan teori-teori yang akurat supaya dapat menarik kesimpulan yang lebih objektif. Yang ketiga, informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian sehingga hasil penelitiannya lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Yang pertama yaitu ada keterampilan menyusun generalisasi. Generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk yang lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan bagi IPS. Fakih Salawi 1998 mengemukakan pula beberapa ketentuan yang tentang generalisasi, yaitu 1. Generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan makna. Yang kedua, generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Yang ketiga, generalisasi mengemukakan sejumlah besar informasi. Yang keempat, kebenaran suatu generalisasi ditentukan oleh rujukan pembuktian. Yang kelima, generalisasi yang kita jumpai hari ini mungkin pada masa yang akan datang harus diperbaiki sehingga diperlukan bukti-bukti baru pula. Untuk menyusun suatu generalisasi diperlukan logika berpikir yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, guru IPS maupun anak didiknya harus memiliki kemampuan untuk berpikir logis. Hal itu menurut keterampilan, baik keterampilan fisik biologis maupun keterampilan mental psikologis. Bagi seorang guru, untuk menyusun suatu generalisasi perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, diperlukan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam menyusun dan menetapkan sebuah generalisasi. Yang kedua, generalisasi yang disusun hendaklah didukung oleh data-data akurat dan representatif
atau mewakili seluruh populasi yang digeneralisasikan. Yang ketiga yaitu penyusun atau pembuat generalisasi adalah orang-orang yang bersifat objektif dan meninggalkan sifat-sifat subjektif. Yang keempat, jangan terlalu tergesa-gesa dalam membuat generalisasi agar tidak keliru dalam mengambil suatu keputusan dan merugikan pihak lain. Yang kelima, bila mungkin pengumpulan data, penganalisan data perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil suatu kesimpulan. Yang kedua yaitu keterampilan menguji generalisasi. Setiap generalisasi yang telah disusun dan dikembangkan masih perlu diuji kebenaran dan keabsahannya. Sebelum kita menguji suatu generalisasi, maka perlu dipahami dulu beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama, generalisasi harus merupakan kalimat yang lengkap. 2. Generalisasi merupakan kalimat pernyataan yang deklaratif yang berlaku sebagai suatu prinsip atau ketentuan pada konteks IPS. Yang ketiga, generalisasi merupakan hubungan dari beberapa konsep yang membentuknya. Yang keempat, konsep yang membentuk generalisasi ini memiliki fakta yang cukup representatif di lapangan. Yang kelima, kalimat yang membentuk generalisasi memiliki makna yang universal. Dalam menyusun, mengembangkan, dan menguji kebenaran generalisasi harus dilatih melalui kemampuan menggunakan bahasa dan kemampuan membina konsep. Ketekunan melatih diri, ketekunan memberikan latihan, mengembangkan generalisasi kepada anak didik merupakan dasar yang akan membina kemampuan mengembangkan generalisasi. Generalisasi mengandung logika yang bersifat universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, untuk mampu mengembangkan generalisasi baik bagi guru IPS maupun anak didiknya harus memiliki kemampuan untuk berpikir logis. Hal itu semua menuntut keterampilan baik keterampilan fisik biologis maupun keterampilan mental psikologis. Langkah terakhir dalam menetapkan generalisasi ialah menguji kebenaran generalisasi itu agar terhindar dari penyusunan generalisasi yang keliru atau salah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 3 langkah utama yang harus ditempuh dalam menguji generalisasi tersebut. 1. Memiliki konsep-konsep yang membentuk generalisasi itu. 2. Membuktikan konsep-konsep itu apakah didukung oleh fakta-fakta. Yang ketiga, memeriksa fakta-fakta pendukung konsep apakah ada bukti nyata di lapangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan pengetahuan sosial merupakan ilmu pengetahuan yang disederhanakan untuk pendidikan, di mana mencakup 3 keterampilan, di antaranya keterampilan membaca ilmu pengetahuan sosial, keterampilan partisipasi sosial, keterampilan menggunakan globe dan peta, keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi, serta keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Dan adapun keterampilan pengetahuan merupakan suatu bentuk kemampuan membentuk pikiran. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.